sedikit kesulitan Bigan, tetapi mereka masih bisa memanfaatkan momentum tersebut. Malaysia bakal tertekan dari sebelah kanan, mendorong Soga Charger monsternya. Dua orang berarti kebiasaan satu orang dari kali Malaysia benar-benar dipusingkan posisinya karena satu orang lagi Indonesia 18 poin eliminasi. Indonesia 1 Bigan. Gak apa-apa, kamu ketok manurung aja lempar aja Fajar. Semua keluarga Zain masih banget kita lihat mau di FFM, LFM atau juga FFWS ini tentunya bakalan tersaji dan kali ini pilot kita udah benar-benar adil untuk mengarahkan pesawatnya. Kalau round pertama tadi lebih sedikit ke arah sisi sebelah kiri. Ini udah rata di tengah-tengah map. Jadi tentunya semua tim yang punya drop point di ujung nggak perlu melakukan transit. Dan juga tadi Bigan gua ngelihat dari tim Indonesia 2 benar-benar memanfaatkan informasi yang ada. Ketika dia udah sampai di satu pos yang ada towernya itu dekat Riverside ya. Di dekat Riverside di sana itu kan ada bukan Riverside, Plantation. Sorry, Riverside jauh banget. Ini Plantation. Di sana kan ada orang ya. Dia juga tuh kemungkinan hanya terfokus ke satu orang dari tim Filipina yang ada di rumah L. Ketika udah ke pick off itu dia nggak terfokus lagi kalau ada dua orang dan kalau ada orang di belakang sehingga pergerakan dari Indonesia juga tadi benar-benar terhimpit. Tetapi kita sedikit terfokus dulu untuk map kita yang keempat kali ini, round keempat di Bermuda. Dan juga millnya sudah dikuasai penuh oleh Vietnam 2, sang tuan rumah yang kali ini gua ngelihat dia benar-benar butuh yang namanya semangat dari negara mereka. Poin juga mereka harus dapatkan dan juga di sisi observatory sudah tidak ada Filipina di sana. Lebih sedikit coba untuk geser karena Katulistiwa dan ini satu orang si Twice menurut aku benar-benar beresiko. Baru aja dibilang. Benar. Ini Pratama aware banget ya akan kedatangan dari tim Filipina meskipun kalau mereka ngedrop tadi emang aman, nggak ada siapa-siapa, tapi tidak menutup kemungkinan kedatangan ke area observatory ini bisa datang dari arah mana saja. Dan lu lihat, gimana caranya ketika dia berhasil mendapatkan poin eliminasi dan tahu arah datang dari tim Filipina ini dari arah sebelah mana, dia nyamperin. Dia pede buat datang sendirian ke arah dari musuhnya datang karena teman-teman yang lain udah pasti siap buat nge-revive lagi kalau misalkan Pratamanya harus ke pick off. Dan mahalnya Pratama gerak ke arah Katulistiwa, dia dia punya atau enggak setidaknya ada kabar yang bisa dia berikan terhadap teman-temannya kalau misalkan mereka mau ngarah rotasi ke sebelah sini tuh. Lihat dia pergerakannya aja gimana, coba nge-scope aja, scope lepas kira aja gitu ya kan, ada auto aim yang masuk merah gitu kan tiba-tiba. Crosshair-nya merah tiba-tiba. Itu kan jadi satu kabar ke teman-temannya. Oh ada nih musuh di sebelah sini. Kalau misalkan dia gak dapet ya udah kabarin aja, jangan bohong gitu. Makanya kalau kemana-mana tuh kabarin. Bener. Kabar itu mahal. Pratama di game kedua tadi di Kalahari, dia ke shrine sendirian duluan. Dia ngabarin ke teman-temannya, bro ada musuh di sini nih, sini dong. Nah kalau misalkan si Pratama nggak ngabarin nih, dia nembak sendirian bahaya. Makanya jangan lupa kasih kabar ya. Dan juga jangan terlalu mukil ya. Ke Anda itu bermain sendirian. Kalau udah sendirian sabar dulu. Nunggu teman-teman regroup, nunggu teman-teman udah nge-follow up baru melakukan ini mau dimanapun juga ya. Betul. Kemana-mana jangan lupa kasih kabar deh pokoknya. Biar gak jadi masalah. Bener banget. Nih juga kabar tadi bener-bener penting, terbukti nih. Barusan kita ngebahas kabar ini ada Filipina juga. Sabar, satu orang nunggu. Yang 3 lagi datang pakai vehicle. Satu orang di depan sana Malaysia sih kalau nggak salah tadi sendirian. Malaysia apa Thailand sih ya? Kayaknya Thailand dah. Yang udah bener-bener kesekir ya. Posisinya juga berada di bawah. Apalagi itu di area bendungan. Dan juga bendungan itu kalau kita udah di bawah seperti itu ada deret tanjakan ya. Nothing tulus, kesulitan juga. Dan itu menjadi cuan bagi teman-teman Filipina yang udah pengen melakukan kontes. Sehingga dengan mudahnya untuk mendapatkan satu orang. Karena mereka ini nge-secure-nya benar-benar berempat. Nggak sendirian, berbarengan kerjasama mereka untuk melakukan pick offing karena satu orang. Dan juga, itu si Malaysia rupanya bener. Malaysia si Gen tuh yang udah diculik. Dihidupkan kembali, utuhlah kembali 40 orang. Ya, utuh lagi balik lagi 40 orang yang masih survive dan ini Bermuda yang kedua kan. Benar. Yang kedua artinya dari setiap tim juga mereka mempelajari gimana
tempo permainan di Bermuda yang pertama. Mereka juga udah dapat analisa masing-masing dari coachnya. Harusnya dari tim Thailand juga yang turun di arah Sentosa, mereka juga bisa menghindari jalan rotasi yang di game pertama sempat dilewati. Tapi kali ini tim Thailand satu bertempur bersama dengan tim Malaysia. Rupanya ada Peter yang berhasil tumbangkan juga, bahkan Peter berhasil pulangkan ke arah lobby Azuri. Langsung bakal kontes Choski kali ini, apakah bisa mencoba untuk menuju gigi, tetapi yes. tewas. Ayo. Udah harus terjatuh kali ini. Thailand yang barusan tadi berhasil mendapatkan buyakan mengenai kutukan kembali. Dan juga bakal yang Mega 7 bakal coba untuk digeber kali ini. Choski yang udah terjatuh kedua kali di mana kawan-kawannya. Dan bahkan Ibnu kali ini. Ada apakah dia bisa tetapi sangat kesulitan. Choski dengan mekanika yang sangatlah luar biasa. Flex juga dari belakang bakal coba untuk komit ke depan. One on one kali ini. Aduh mekanik bakal terjadi. Ada isi acting yang bakal coba untuk ditembakkan kembali. Tetapi sudah ada Akik yang bakal coba untuk ditufai ke depan. Tetapi Ziba berhasil dihidupkan kembali. Apakah itu jadi pada Akik. Bakal coba untuk ditembakkan ke depan. Tapi pemain keluar untuk melindungi diri. Dan juga Choski udah berhasil dipulangkan. Dan tapi tidak apa-apa Bigan. Karena satu orang temannya berhasil dihidupkan, tidak jadi tusun. Nggak jadi tusun. Tapi yang jadi sebuah mending bentar dulu karena kali ini ada yang lagi panas-panas di Factory. Ketemu lagi sama tim dari Filipina. Enggak Indonesia 1, enggak Indonesia 2. Karena kali ini mereka bakal mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi pertamanya. Sebuah tembakan seorang Fajar berhasil menumbangkan satu orang dari tim Filipina. Bahkan pengurungan sudah dilakukan dari kanan dari kiri. Ayo lo mau kemana deh? Turun deh, manurung nih bos. Oh gak boleh disenggol ini, kalau disenggol tim lu rata pasti. Jangan sampai disenggol, inilah dia bukti informasi benar-benar penting. Terlihat ketika tim Indonesia udah siap, dan mungkin gua ngerasa ini tim dari Filipina dia nggak nge-expect kalau ada orang di area Factory masuk tapi nggak assalamualaikum. Ini yang bahaya nih, masuk nggak permisi dulu ke dalam rumah orang. Alhasil dia juga udah berhasil ditumbangkan. Ini dia tim kita Indonesia kali ini udah mendapatkan 4 poin eliminasi, mendapatkan mental boosting yang benar-benar ibaratnya kayak benar-benar berfungsi dan benar-benar worth it. Apalagi ini dia menjadi perwakilan Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional divisi Free Fire. Dan juga di sisi lain Vietnam 2. Ini nggak jauh sama sekali loh bikin dia melakukan rotationnya, masih juga ada di era Captain, walaupun dia kedatangan 2 tim tamu sekaligus, Philippines dan juga Malaysia. Apalagi ini Malaysia cuma 2 orang loh. Ini benar-benar bahaya. Enggak cuma 2 orang, ada sekitar 3 orang. Malaysia 3 orang. Itu 4-4-nya ada coy. Masih utuh nih. Aduh mata ini kayak. Iya karena tim karena kayak orang-orangnya keliling-keliling. Ini mata gue tuh hanya terfokus kayak ada bendera merah putih doang. Hanya terfokus Indonesia doang, nggak ada tim lain gitu ya kan. Aduh emang. Jadi. Terfokus sulit ya kalau kita udah fokus ke satu hal ya. Tapi ayolah ini kalau bisa perang mah perang aja kali gitu loh. Kalau misalkan mau ya, jangan ragu-ragu kalau mau perang, ayo. Kontes kontes aja nggak apa-apa. Saya senang kalau kalian kontes. Dan ini dia Asta sudah mulai paksa tembakan, ada Abu sudah mulai turun juga arah bawah, bergerak untuk mengamankan dirinya. Satu orang ketika turun juga. Tembakan dari P40-nya sedikit terlambat pemasangan dari krononya, tapi Asta pun rupanya dia terpancing emosinya untuk masuk ke arah dalam. Keluar lagi, masuk keluar, reload lagi. Belum ada satu korban dan pada akhirnya masing-masing satu membernya berhasil tumbangkan. Coba nembak juga menuju ke arah atas dari seorang Gens dengan MP5-nya masih berputar untuk mencari keberadaan lawannya, Zuri. Ini terlampau lama, sudah ada timing yang terlampau sangatlah jauh. 2 tim berperang di dalam zona yang udah benar-benar menyakitkan juga. Tetapi di sisi lain sudah flex dari tim Malaysia yang udah harus terculik. Malaysia dan juga Philippines tidak menyadari kalau di sisi lain sudah ada yang bisa menggunakan revival spot tanpa ada gangguan dari 2 tim kali ini. Rupanya itu adalah tim Thailand yang udah harus terculik. Dia sukses di sana memanfaatkan momentum, Pak. Ayo. Ini Wario, ayo jadi perangin nih tuan rumah, masa mau di papan bawah mulu. Ayo cari poin kill atuh, tuh ada musuh di bawah gitu ya kan. Pratama.
Itu dia Pratama dari Indonesia yang menjadi shot caller kita. Benar-benar membuktikan kalau ini pantas dan layak untuk membawa nama Indonesia. Tetapi di sisi lain juga Philippines masih benar-benar ngecamp di atas sana Bigan. Nggak mau keluar, bodoh amat. Yang penting gua nggak mati walaupun nggak ada medkit lagi. Iya, bakal bahaya juga tentunya buat mereka, tapi nggak ada pilihan lain karena kalau ngelawan juga mungkin tidak punya begitu banyak akses dan juga follow up dari teman-teman. Tapi kali ini hati-hati menurung, masih dengan arah rotasi yang sama. Bedanya kali ini area dari bagian belakang Pocinok ini di dalam zona selanjutnya. Ada informasi yang diterima oleh anak-anak dari timnas kita, timnas kebanggaan kita Indonesia 1, karena tadi sempat ada suara tembakan dari tim Vietnam untuk menghancurkan satu buah UAV di sana. Ya karena UAV itu benar-benar penting ya, apalagi di zona yang kita bilang ini adalah zona kedua. Udah lumayan kecil dan zona ketiga bakal menyusut. Dan juga pengguna dari UAV tim dari Indonesia 1 ini benar-benar akurat. Dia coba ngeluarkan ke arah sisi Mars Electric. Di Mars Electric rupanya ada tim Vietnam dengan 4 orang. Dan bahkan ini Bigan Filipina ada 1 orang, dua-duanya tereliminasi. Apakah dia tidak ada medkit dan hanya bertahan tadi? Mungkin Bisa karena saja. dia emang benar-benar tertekan ya posisinya. Dan bahkan Thailand 1 kabar yang baik tadi dapat tuh ya langsung pulang ke lobby begitu. Ini kabar baik buat teman-teman kita Indonesia 1 ataupun Indonesia 2, entah itu Raja Wali ataupun Garuda. Keep spirit dan ayo bakar semangat kalian teman-teman di rumah, berikan dukungannya, kita benar-benar membutuhkan itu. Dan bahkan sudah ada Dewi dan Bennett harus terjatuh di tangan tim Indonesia. Dan kali ini Milan juga harus tumbang. 1 orang lagi di mana diri berada di bawah jembatan kali ini. 2-3 kalah hari. Kanak 3 jangan lari. Aduh, ini dia kekuatan dari William Manurung. Dengan informasi kabar matang yang dia dapatkan, eksekusinya juga nggak main-main. Berhasil mendapatkan 3 member dari tim Vietnam. Bahkan tadi hampir saja tim Vietnam yang satunya lagi ke-trigger buat ikut menuju ke area mercusuar. Tapi kalau misalkan itu terjadi, jadi satu waktu juga untuk tim dari Vietnam yang tadi sudah ke-take 3 orangnya buat cabut ke arah belakang. Jadi masih ada waktu lagi buat kedua tim nasional dari Vietnam untuk bisa survive lagi, meskipun yang satunya udah cukup sulit lagi. Dan 6 tim tersisa, 21 orang yang masih hidup. Tim nasional Indonesia masih bisa bernafas sejauh ini, Azuri. Masih bisa bernafas lega, apalagi kali ini juga Indonesia 2. Unyil dan Upin Ipin bakal coba untuk join to fight kali ini. Akik yang barusan saja mendistraksi dan regroup daripada Suparman udah sukses masuk ke area yang benar-benar aman, ramah, yang masih berada di high ground. Tadi gue pengen ngeliat itu dan pengen ngebahas tim dari Vietnam, Bigan. Ya. Posisi mereka ini berada di area tebing. Yang kita ketahui tebing ini tuh kita turun dikit itu susah buat ngontrolnya. Apalagi tadi sudah kita lihat ya, si Milan pengen turun nge-revive temennya. Pengen mencet gol tetapi terus terus ke arah bawah aja gitu karakternya. Gak bisa berhenti. Ketika dia pengen pasang keluar udah ke atas tuh kan crosshairnya. Langsung ke pick up. Ini Indonesia benar-benar bagus. Apalagi zonanya berada di tim Manurung dan kawan-kawan. Bismillah buyah lagi. Dan kali ini juga Vietnam 2 tentunya udah memberikan distraksi. Ada daerah patahan. Dan di sisi lain masih ada cuan untuk Indonesia 2 masuk. Untuk membantu Indonesia 1 memberikan vibe ke arah Vietnam 2, Bigan. Bahayanya adalah ini bisa saja lagi-lagi tim Indonesia 2 kejepit oleh tim yang berbeda untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bisa saja tim Malaysia yang ada di samping tim Indonesia 2 ini gerak ke arah belakang dari tim Indonesia 2. Sementara Indonesia 2 harus menghadapi tim yang ada di depan mereka, yaitu ada Malaysia dan juga tim Indonesia 1, saudara sendiri. Tapi kali ini setelah beberapa takedown yang lagi-lagi diberikan dari tim Indonesia 1, perlahan Fajar masuk dan kali ini Shaheen berhasil lagi-lagi mendapatkan seorang clear meskipun belum bisa untuk ditumbangkan. Tapi Darek dari tim Vietnam 2 sudah memberikan informasi bahwa adanya pergerakan juga dari tim Thailand. Ini keren sih. Ini keren sih kalau Vietnam 2 mau warnya sama Thailand dulu gitu ya kan. Tapi kali ini rupanya Jajang pun berhasil menumbangkan seorang Leo dan lagi-lagi ini dia. Oh my god. Madorong. Lontaran
begitu jauh. Cantik sekali Richard William Manurung. Luar biasa. Bahkan satu buah headshot. Tembakan LDR yang sangat mematikan. Dari Pulau Sulawesi menuju ke Thailand. Begitu menyakitkan. Manurung bergerak ke arah bawah. Bahkan gak ada yang tahu satupun. Satu buah glue wall sudah mulai dipasang lagi. Bergerak mundur. Mencari follow up terhadap rekan-rekannya. Fajar sudah melemparkan granat ke arah lawannya kali ini. Wow, Ibnu pun masih bisa bahkan. Dua tim di depan sana berhasil dilumatkan oleh Indonesia. Indonesia 1-15 poin eliminasi. Tetapi entah apakah kali ini saudara mereka bakal coba untuk natakin karyanya juga. Agak sedikit kesulitan Bigan. Tetapi mereka masih bisa memanfaatkan momentum tersebut. Malaysia bakal tertekan dari sebelah kanan. Menurut shotgun charger monsternya. 20 orang berhasil kebiasaan satu orang dari kali Malaysia. Benar-benar dipusingkan posisinya. Karena satu orang lagi Indonesia 18 poin eliminasi. Indonesia 1 Bigan. Gak apa-apa, kamu kenok Manurung aja lempar aja Fajar. Semua keluarkan. Sahin masih bisa menembak tumbang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Terima kasih Garudaku, terima kasih Raja Waliku. Bermuda alhamdulillah milik kita lagi. Wah. Ini gue bener-bener bersemangat bikin ngelihat Indonesia. Dua-duanya berada di peringkat 1 dan peringkat 2 untuk round kita yang keempat. Dan juga dengan perjuangan yang kita lihat dari Indonesia 2.